Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apridayanti. Nama saya Novia. Di sini kami akan membahas mengenai metode analisis isi atau konten analisis. Nah, kira-kira apa sih analisis isi atau konten analisis? Kita tonton dulu sampai habis. Nah, setiap metode dan teori-teori yang memiliki karakteristiknya sendiri. Oleh sebab itu, maka sangat penting bagi seorang pembaca untuk memahami karakteristik dari apa yang dibaca, sehingga dia mampu memilih metode dan teori-teori yang memiliki karakteristiknya yang sama dengan teks yang sudah dibaca. Nah, ada beberapa teori yang digunakan oleh para ilmuwan untuk membaca. Salah satunya yang kami jelaskan yaitu tentang analisis isi. Definisi analisis isi menurut Stone. Analisis isi adalah sebuah teknik penelitian untuk membuat inferensi dengan mengidentifikasi secara sistematis dan objektif karakteristik khusus dalam sebuah teks. Nah, sedangkan menurut pendapat ahli yang kedua, yaitu menurut Hippendorf pada tahun 1980 sampai 1986. Menurutnya, analisis ini adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat direplikasikan dan sahih datanya dengan memperhatikan konteksnya. Nah, jadi dapat kami simpulkan bahwa konten analisis itu adalah untuk membuat inferensi agar dapat direplikasikan atau ditiru dengan memperhatikan konteksnya. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis analisis isi. Ada dua jenis-jenis analisis isi. Yang pertama yaitu ada analisis kuantitatif dan kedua ada analisis isi kualitatif. Yang pertama yaitu ada analisis isi kuantitatif, yang dimana prinsip objektifnya diukur dari pembuatan atau penyusunan kategorisasi. Nah, metode ini biasanya diterapkan dalam analisis isi secara sistematis, mulai menentukan unit analisis sampai pembuatan kategorisasinya dan optimalisasi yang akan dianalisis. Nah, dalam hal ini, maka analisis isi kuantitatif ini tidak boleh tumpang tindih antara satu dengan yang lain, karena analisis kuantitatif ini biasanya untuk memfokuskan riset pada isi komunikasi yang tersurat. Karena itu tidak dapat digunakan untuk mengetahui isi komunikasi yang tersirat atau tidak. Jenis analisis yang kedua yaitu analisis isi kualitatif. Analisis isi kualitatif ini meneliti dokumen berupa teks, gambar, dan simbol. Juga memahami konteks budaya tertentu. Metode analisis isi kualitatif ini lebih integratif dan lebih konseptual. Ada dua tujuan analisis isi. Yang pertama, menggambarkan karakteristik pesan. Dalam menggambarkan karakteristik pesan, terdapat 4 poin. Yang pertama, analisis yang dipakai untuk menggambarkan pesan dari sumber yang sama, tetapi dalam waktu yang berbeda. Misalnya, jika kita menganalisis sebuah sumber, contohnya novel Siti Nurbaya. Novel Siti Nurbaya ini diteliti oleh peneliti A pada tahun 1950, kemudian diteliti kembali oleh peneliti B pada tahun 2010. Tentu akan menggambarkan pesan yang berbeda karena rentang waktu antara peneliti A dan B itu berbeda. Selanjutnya ada analisis isi yang dipakai untuk melihat pesan pada situasi yang berbeda. Situasi di sini dapat berupa konteks yang berbeda, sosial dan politik. Nah, selanjutnya poin menggambarkan karakteristik pesan yang ketiga yaitu adalah analisis ini dipakai untuk melihat pesan pada khalayak yang berbeda. Nah, khalayak ini di sini merujuk pada pembaca, pendengar atau pemirsa media yang berbeda. Nah, poin yang keempat itu adalah analisis isi ini dipakai untuk melihat pesan dari komunikasi yang berbeda. Nah, selanjutnya tujuan analisis yang kedua yaitu tentang menarik kesimpulan bahwa penyebab sebuah pesan analisis digunakan untuk menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan. Terakhir adalah prosedur dalam penelitian yang menggunakan analisis isi. Yang pertama, kita tentukan dahulu data apa yang akan kita analisis. Yang kedua, bagaimana cara mendefinisikan data tersebut. Dan yang ketiga, apa saja yang terkait dengan data tersebut. Nah, dan yang keempat itu apa sih konteks dari data yang dilakukan. Dan yang kelima itu apa batas-batas analisis yang dilakukan. Dan keenam,
kesimpulan yang hendak dicapai. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.